Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tetangga kinis-kinis, bertemu lagi dengan kita keluarga kinis-kinis. Kebetulan hari ini aku cuma sendirian nih bikin video karena memang hari ini kita akan bahas breast pump atau kita mau review pompa ASI mereknya Spectra 9 Plus karena aku lumayan galau nih. Bentar lagi mau masuk kerja, tinggal sekitar 2 mingguan lagi. Sebetulnya aku udah pompa dari lama-lama sih, cuman kemarin sempet pakai mumpung. Cuman ya nggak terlalu cocok lah di aku gitu. Jadi makanya sekarang aku mau coba pakai Spectra ini, mudah-mudahan di aku cocok gitu. Ini maaf ya, by the way aku pakai mukena karena memang paketnya baru datang. Dan aku udah nggak sabar pengen cepet-cepet coba, tapi biar bermanfaat gitu sekalian review juga untuk teman-teman semua. Siapa tahu ada yang memang butuh info tentang breast pump Spectra 9 Plus. Ini aku belinya lewat Shopee. Jadi sebetulnya tokonya itu dekat rumah, dekat kantor juga. Cuman memang karena kemarin lagi event 6 Juni, itu kan biasanya suka banyak diskon-diskon, ada cashback, terus ada gratis ongkir. Nah, aku pesen di Shopee, ini dari harga 2.010.000 dapat cashback sekitar 5%. Jadi kalau dihitung-hitung dia cuma 1,9. Kalau misalnya kita beli langsung di tokonya kan itu nggak ada diskon ya biasanya. Terus untuk ongkirnya juga gratis ongkir, pakai Grab Express. Jadi aku lebih nyaman, kita tinggal tunggu aja di rumah, tahu-tahu paketnya datang. Jadi untuk teman-teman juga kalau misalkan lagi ada event di Shopee kayak gitu, boleh dimanfaatkan juga momennya karena memang memberikan banyak manfaat banget buat kita, lumayan kan hemat 100-200 ribu gitu. Oke, kita langsung aja buka. Ini sekalian kita unboxing karena ini benar-benar aku baru buka banget. Jadi aku masih belum tahu nih kondisinya kayak gimana, apa aja yang bakal kita dapat dengan harga segitu. Terus kenapa aku pilih Spectra 9 Plus? Karena memang kemarin itu aku sempat tanya-tanya sama teman aku rata-rata pada pakai Spectra ini, katanya dia enak dipakainya. Terus kan dual pump gitu ya, karena kalau misalkan nanti di kantor kan lumayan menghemat waktu tuh. Dan kalau kemarin sih aku niatnya sebenarnya pengen mumpung tuh supaya cuman satu kan, single pump, jadi aku sebelah bisa sambil ngapain. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata itu bener-bener makan waktu banget. Misalkan kita pumping sekali sesi itu 15 menit. Kalau misalkan pakai mumpung karena single pump 15 menit aku perlu 30 menit untuk nge-pumping 2 payudara aku gitu. Kalau misalkan pakai yang double pump, ini kita bisa hemat waktu banget karena dalam jangka waktu 15 menit kita bisa langsung pompa kedua payudara kita. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman mau pompa satu juga bisa sih, karena ini benar-benar fleksibel banget. Nah, katanya sih ini model terbaru dari Spectra 9 Plus di tahun 2022. Terus garansinya itu 2 tahun. Nah, aku sempat tanya-tanya nih ke tokonya gimana cara nanti klaim garansinya kalau misalkan suatu waktu aku nemuin masalah di breast pump aku di si Spectra ini. Jadi kalau misalkan di Lavi itu, aku kan belinya di Lavi ya, memang toko peralatan bayi di Lavi. Jadi kita bisa klaim ke Lavinya aja. Jadi nanti dibantu sama SPG-nya untuk dihubungkan sama si Spectra resminya gitu. Kalau misalnya aku tanya-tanya toko lain itu ada beberapa yang memang kita harus urus garansinya sendiri ke Spectranya gitu. Makanya aku cari yang benar-benar nantinya memudahkan aku. Ini kemasannya. Jadi udah ada handle-nya gini ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa-bawa pakai dusnya juga ini lumayan, kita nggak perlu pakai kantong lagi. Kita lihat. Di sini sih kelihatannya ini masih disegel ya, tapi kartu garansinya udah ada. Tapi kayaknya ini sempet dibuka sama tokonya, enggak sih, masih disegel ya, Mbak ya? Ini masih disegel ya. Nah, di sini kita udah kelihatan sih bakal dapet apa aja nanti pas kita buka kemasannya. Ini ada si mesinnya, mesin pumpingnya.
Terus ada breast shieldnya. Breast shieldnya itu nanti kayak si corongnya itu. Terus ada botolnya. Botolnya kita dapat 2 karena untuk kanan kiri kan. Botol stand. Terus silikon messenger buat ngemasas nanti ya supaya nggak sakit kayaknya. Ini cover si botolnya, nanti dapat nipple-nya juga. Terus multi cap, manual kit, capnya 2 disc, terus silikon valve, black flow, protector, sama tabing. Ini di sini udah ada kartu garansinya. Kita buka dari yang paling luar dulu aja ya, yang paling memudahkan supaya nggak kelewat. Nggak usah dicopot ya, biar dia nempel aja terus. Nah ini kartu garansinya aku coba keluarin. Tuh kalau misalkan kita urus ke Spectranya langsung, kalau misalkan si tokonya nggak mau ngebantu, kita harus ke Jakarta. Atau kita bisa kontak nomor telepon yang ada di sini. Oh enggak deh, ada cabang-cabangnya juga. Cuman untuk teman-teman yang nggak tinggal di daerah ini, mending cari toko yang sama kayak Lavi gitu, yang bisa menghubungkan, bisa ngeakomodir kalau misalkan nanti ada kerusakan di breast pump kalian. Ya, ini ada syarat dan ketentuan garansinya. Ya pasti rata-rata ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Jadi biasanya kalau misalkan rusaknya karena keteledoran itu nggak akan ini. Tuh ini belinya tanggal 8 Juni hari ini di Lavi. Terus ini ada si kode verifikasinya. Dan ini dipastikan jangan sampai hilang karena kalian nggak akan bisa klaim garansinya kalau misalkan si kartu garansinya ini hilang. Oke. Nih, ini ada harganya juga. Aku beli di 2.010.000, tapi karena dapat diskon cashback sampai 110.000 deh, karena ada diskon toko juga, jadi aku cuma 1.900.000-an gitu beli. Apa lagi ya yang harus kita bahas? Oh iya, ini tuh ternyata 2 tahun itu 1 tahun garansi mesin dan jasa servis, 2 tahun garansi jasa servis. Jadi kalau mesinnya rusak itu hanya 1 tahun bisa klaim garansinya. Kalau misalkan untuk servis sih bisa sampai 2 tahun. Tapi mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa dikontak langsung sama si Spectra officialnya langsung gitu ya. Tunggu, kita lihat modelnya, protection, input. Ini beratnya sekitar 290 gram. Cuman aku nggak tahu ya 290 gram itu apakah berat keseluruhan atau hanya si mesinnya aja. Cuman yang pasti karena momung, kalau misalnya aku bandingin karena kemarin aku pakai momung ya. Momung itu kan dia nyatu ya antara corong, mesin, semua seperangkatnya itu nyatu gitu, dan itu kurang lebih beratnya itu sekitar 300 gram. Jadi ketika kita pumping itu benar-benar kita 300 gram atau berapa itu, jadi semuanya beban itu kepegang gitu. Nah kalau misalkan ini 290 gram itu berat keseluruhan, berarti kan ketika kita pakai corongnya itu hanya nahan beban si corongnya aja, nggak akan seberat ini. Tuh, terus ada timernya juga. Ada timernya, terus ada 10 level hisapan, terus ada mode pijat, terus dia baterainya bisa dicas ya. Jadi ini portable ya, bisa kalian bawa-bawa kemanapun tanpa harus dicolok. Yang penting ada baterainya. Tuh, terus dual pumping. Oke, apa lagi ya yang harus kita bahas dari kemasannya dulu? Oh ini nih. Oh iya, ini yang tadi kita bahas sama aja sih. Oh, timernya itu di 30 menit. Jadi kayaknya kalau misalkan udah 30 menit nanti dia berhenti sendiri. Kalau misalkan mau tetap dilanjut pumpingnya tinggal di klik lagi aja. Oh, ini harusnya kita dapat free disposable breast pad dan disposable baby bibs. Jadi harusnya kita dapat free breast pad sama bibs.
Tapi sepertinya di kemasan ini tidak ada, tapi nggak tahu ya, nanti siapa tahu ada di dalam. Oke, kita mulai buka aja. Ikutin aja kali ya. Oke, udah kita buka. Jadi yang pertama kita dapatkan adalah si mesin pumpnya ini. Nih, ini tuh bagian depannya ada satu layar. Ini jadi semacam indikator gitulah untuk timer, untuk level segala macam supaya bisa kita lihat ada di level berapa nanti kita pumping sama udah berapa lama kita pumping gitu. Terus udah gitu di sini juga ada 4 tombol. Ini tombol nyala untuk on off-nya. Nah, jadi kalau dinyalain itu dia otomatis ya ada di mode hisap, bukan di mode pijat. Nanti tinggal kalian atur-atur aja mau level berapa. Ini untuk hisapannya sendiri dia maksimal di sampai level 10. Terus ini juga ada indikator baterai untuk tahu baterainya masih ada atau enggak. Kalau misalkan sisa 1 kalian bisa cas lagi. Terus ini untuk timernya, ini buat kita tahu udah berapa lama kita nge-pumping gitu. Terus kalau misalkan kalian mau ganti mode jadi pijat, ini tinggal dipencet aja si tombol massage ini. Ini tuh levelnya sampai 5. Nanti tinggal diatur aja senyamannya kalian. Nanti juga aku masih belum tahu nih aku nanti nyamannya di level berapa. Terus di sini ada tombol untuk nambah dan ngurangin si hisapan atau si pijatannya gitu. Kalau misalkan mau dimatiin lagi tinggal dipencet. Terus ini di bagian samping ada dua lubang gitu buat masukin selangnya. Kalau misalkan kalian mau double pump tinggal dimasukin masing-masing selangnya ke sini sama ke sini. Tapi kalau misalkan kalian mau single pump, ini tinggal ditutup aja yang satunya. Hup, gitu. Terus ini ada lubang buat charger. Cuman aku perhatiin ini tuh lubangnya masih lubang yang kayak HP Nokia zaman dulu ya, Mbak ya. Jadi mungkin kalau misalkan si chargernya nanti rusak, kalian nggak bisa ganti sama charger HP kalian gitu, karena nggak sesuai sama charger Android maupun iOS. Terus bawahnya ini apa ya? Ya ini mah segel-segel biasa, kode registrasi lah semacam begitu. Next yang kita dapat adalah instruction for use. Ini buku instruksi. Mungkin nanti untuk kalian yang belum pernah sama sekali lihat gimana cara kerja Spectra, bisa dilihat atau dibaca si buku ini, buku manual ini. Ini sih versi bahasa Inggris. Harusnya sih ada versi bahasa Indonesia ya. Ini bentar, bedanya apa ya? Sama instruction for use juga. Oh, ini versi bahasa Indonesia. Judulnya aja yang sama-sama bahasa Inggris. Tapi di dalamnya yang ini bahasa Indonesia. Jadi mungkin untuk kita bakal lebih paham ya kalau baca buku manual book yang ini. Manual book yang ini gitu. Oh, ini gift-nya. Gift yang tadi dibilang ada gratisan itu. Kita buka ya. A bundle of joy, it's a gift from us. Access the world. Oke, kita buka ya. Katanya kan breast pad sama bib. Tapi nggak tahu nih benar atau enggak isinya, atau kita dapat hadiah yang lain. Untung belum komplain. Oh, ini dia. Oh, bibnya tuh yang sekali pakai gitu loh, Mbak. Tuh, yang nggak bisa dicuci. Oke lah, lumayan, alhamdulillah. Sip, ini dapat 2 bibnya. Lucu ya motifnya. Sama breast pad. Wah, ini enak nih, tipis nih. Aku selama ini pakai yang tebel.
Nanti kita coba ya apakah rembes atau enggak. Sip, kita dapat gift. Terus ini ada, oh ini tuh ada kayak alat ukur untuk menentukan ukuran corong yang pas buat payudara kita. Jadi kan kalau misalkan kita pakai corong yang ukurannya kecilan atau kebesaran, itu tuh akan ada perasaan gak nyaman atau si produksi ASI kitanya nggak maksimal nanti terhisap sama si pumping ini. Jadi untuk teman-teman yang bingung, daripada ngukur-ngukur pakai penggaris, ini dari Spectra sudah menyediakan alat ukur tuh. Jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan aja apakah pakai yang 14 mm yang paling kecil atau yang 30 mm paling besar. Nih ada 5 ukuran. Dan untuk untuk pembelian pertama itu yang dikasih sama Spectra itu adalah ukuran 24 mm atau ukuran S. Jadi kalau misalkan teman-teman ukurannya beda dengan si bawaannya ini, teman-teman bisa beli si spare partnya. Itu bisa di official Spectranya. Ada nggak sih official Spectra? Cuman yang pasti di online shop itu banyak yang jual, dan aku perhatiin juga harganya nggak akan terlalu mahal lah, standar. Nih di sini disebutkan bahwa kalau misalkan si corongnya itu terlalu kecil, nanti putingnya bakal kerasa sakit karena bakal bersentuhan sama si corongnya. Sedangkan kalau misalkan terlalu besar, nanti hasil pumpingnya nggak akan maksimal gitu. Nih ukurannya. Untuk yang XXS berapa, XS berapa, SML berapa gitu. Wah oke nih. Jadi kita tidak bingung nanti. Terus kalau ini, kalau ini untuk member gitu mungkin ya. Kalau misalkan kalian barcode, di scan barcode ini, jadi bakal ada video tutorial untuk penggunaan si pumping Spectra ini. Ya, oke lah. Sip. Next, kita akan dapatkan, ini dulu. Nah, ini kita ada kayak manual kit gitu ya. Jadi dia tuh kan ini elektrik kan, ini seperangkat alat-alat untuk pakai si mesin ini kan. Tapi kalau misalkan kalian pergi-pergi atau di rumah nggak mau pakai yang elektrik ini bisa dipasang. Jadi kita bisa pompanya secara manual juga, nggak melulu pakai mesin gitu. Ini satu. Terus kita dapat charger juga. Nih, itu kan lubangnya tuh kayak gini, kayak untuk charger HP Nokia zaman dulu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ini rusak ya kalian harus beli lagi gitu. Nggak bisa kalian ganti dengan charger handphone kalian, karena kan biasanya kalau charger handphone zaman sekarang tuh kan gepeng-gepeng gitu kan. Terus ini kita dapat 2 kantong. Jadi kayaknya ini tuh udah satu set. Jadi kita dapat 2 set untuk kanan dan kiri payudara kita. Jadi ini insya Allah bisa dipastikan bahwa isinya itu sama. Jadi kita buka satu aja untuk bayangan kita ya. Made in Korea ternyata produk Spectra ini adalah produknya Korea. Sip. Bentar. Di sini ada kayak semacam pengingat gitu bahwa si tabing ini, si selang ini nggak boleh dicuci, nggak boleh kena air. Kalaupun misalkan dicuci atau kena air, itu harus dipastikan betul-betul ketika dipakai itu dalam keadaan kering. Gitu, karena kalau misalkan kalian pakai dalam keadaan basah atau misalkan ada percikan air di dalamnya, nanti karena dia terhubung langsung sama si mesin ini, mesinnya bisa rusak gitu.
Jadi nggak usah dicuci atau disterilkan karena ini tuh nggak akan bersinggungan langsung sama ASI, karena dia hanya menyalurkan udara aja gitu buat nyedot dari si mesin. Oke, kita bahas satu-satu. Ini kita dapat apa ya namanya biar sesuai sama si spektranya. Botol ya, ini dapat botol. Terus dapat nipple-nya juga nih. Nih, dapat nipple-nya. Jadi kalau misalkan anak teman-teman, anak kita nggak gampang bingung puting, mungkin bisa coba dikasih sama nipple botol ini. Karena kalau aku pegang dia enak ya, dipegang lembut gitu. Cuman kan nipple ini cocok-cocokan ya. Ada yang anak itu sukanya yang wide neck, ada juga yang yang klasik gitu, yang moncong. Nah, nggak tahu nih anak aku nanti bakal cocok atau enggak, tapi pasti akan aku coba kasih gitu. Karena kalau misalnya kalian pumping kan nanti pakai ini kan, asinya akan masuk ke sini. Dan kalau misalkan kalian mau langsung kasihin ke anak kalian, itu tinggal ditutup aja kayak gini. Oh ya, ini dalamnya tuh ini bisa dicopot ya nih. Ini tuh bisa dicopot. Ini tuh jadi kayak cuman buat ngalangin aja. Kalau misalkan mau langsung dikasihin, tinggal kalian pasang, tinggal kasihin, nyonyoin. Tapi kalau misalnya mau disimpan dulu supaya si asinya itu tidak bersinggungan dengan udara langsung, karena kan kalau misalkan bersinggungan dengan udara itu bakteri itu kemungkinan masuknya lebih besar dan akan menurunkan kualitas asinya. Jadi harus ditutup sama ini. Baru kalian pasang tutupnya dan tutup ini juga. Baru deh disimpan, apa itu nanti di kulkas atau gimana gitu, karena kan ASI nggak bisa tahan terlalu lama ya di ruangan biasa. Next kita bakal dapet ini corong nih, yang tadi dibahas bahwa corong bawaan itu adalah corong dengan ukuran 24 mm. Jadi kalau misalkan kalian ukurannya pakai yang lebih kecil atau lebih besar, ada baiknya kalian pesen atau beli spare part corongnya dengan ukuran yang lain. Terus ini juga udah ada valve, silikon valve. Cuman aku ini nggak tahu ya bisa dicopot atau enggak. Harusnya sih bisa dicopot karena ini tuh kan bisa diganti-ganti ya. Kalau misalkan dia robek atau rusak, ini kan harusnya bisa dicopot karena bisa diganti gitu. Ini aku yakin sih bisa dicopot, tapi nanti aja aku copotnya. Dan si valve ini mempunyai peran penting dalam menyedot ASI. Jadi kalau misalkan robek, itu kalian wajib ganti. Karena kalau misalkan robek, nanti nggak akan benar untuk sedotannya gitu. Kalau dari pengalaman ibu-ibu yang pernah share berbagi cerita sama aku, ini harus dipastikan dalam keadaan baik gitu. Next. Ini kita dapat silikon. Apa ya namanya kalau di sini? Iya benar. Silikon buat pijat-pijat. Nah, karena kan ini permukaannya nggak rata ya. Mungkin nanti kalau misalnya kita pasang di sini, ini akan memberikan. Terus misalnya kita nyalain dengan mode pijat, mungkin dia akan memberikan efek pijatan-pijatan gitu. Karena kan kalau misalkan rata nggak kerasa ya, karena rata gitu. Kalau misalkan ini kan ada apa namanya ya, kayak ada sentuhan-sentuhan beda lah, karena kan nggak rata ya gitu. Jadi dipasang di sini tuh, ini gitulah dipasang ya. Terus ini tadi selang yang tadi aku bilang, ini tinggal kita pasang. Nanti kalau misalkan udah mau pumping, tinggal dipasang ke sini. Kok susah ya? Oh enggak. Nih, tinggal dipasang ke sini. Dan ini harus dipastikan kering gitu. Nah, ini tuh kenapa nggak basah? Nggak usah disterilin atau nggak usah dicuci, karena dia tuh nggak akan. Jadi kalau misalkan kalian bayangannya ketika pumping, si air ASI itu dari payudara kita ngalir ke selang ini baru ke sini, itu enggak, itu salah. Jadi sebetulnya si ASI ini nanti ketika kita pumping
akan langsung masuk ke sini. Ini kan terhubung nih, terhubung dengan payudara kita. Nanti kan kita buka dulu ya, biar ada bayangan. Nah, ini kan satu kita masukin ke sini kan. Nih. Terus yang satunya lagi, kok longgar ya? Kok longgar ya? Mungkin nanti ada yang salah atau gimana lah. Nih, nanti kita cek lagi ya, karena aku ngerasanya ini tuh longgar. Takutnya nggak maksimal juga nanti. Apa namanya? Ini dipasangkan ke lubang yang ada di mesin. Nah, jadi kan gini nih posisinya. Iya ya, kenapa ya? Oh, sorry. Ini kan kita ada si backflow protector ini ya. Nih, jadi ini tuh dihubungkan sama yang bagian kecil ini. Nah, begini. Baru dimasukkan ke sini, begitu ibu-ibu. Nah, jadi kan posisinya itu silikon dan corongnya ini akan menempel di payudara kita. Dan ketika mesinnya dinyalain, udaranya itu bakal nyedot lewat si backflow protector ini. Nah, asi dari payudara ini bakal ke sini langsung jatuh ke botolnya. Jadi kalau misalkan bayangan kalian asinya itu akan melalui selang-selang ini tuh enggak, tapi ini tuh hanya untuk menghantarkan udara aja supaya dia mau nyedot gitu dari si mesin ke botolnya. Jadi ini nggak disterilisasi pun nggak apa-apa, dan ini memang harus dalam kondisi kering, selalu terjaga kering gitu. Terus ini kita dapat valve cadangan tuh kan, bisa dicopot kan. Jadi sebenarnya ini bisa dicopot. Kita dapat valve cadangan, berarti total valve-nya itu nggak 2 tapi 4. Karena di sini tuh di sini juga ada. Di sini juga totalnya 2 tuh, 1 2. Ini 1 2. Jadi valve-nya tuh nggak 2 tapi 4, masing-masing dapat 2 untuk kanan dan kiri. Sip. Terus ini tuh namanya stand buat menyangga gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian simpan, misalkan udah selesai nih pumpingnya, terus mau dimasukin ke kantong ASI, kan biasa kita simpen nih. Kalau kayak gini kan khawatir jatuh ya, nanti kalau misalnya jatuh kan ASI-nya bisa melebar kemana-mana dan kayak sia-sia aja gitu usaha kita. Makanya kita bisa berdirikan botolnya di bottle stand ini. Jadi dia kokoh gitu, tidak goyah. Nah, ini ada tutupnya. Tutup untuk si corong gitu, supaya supaya udara nggak masuk kalau misalkan nanti asinya mau disimpan dulu gitu. Nih, atau misalkan kan kalau aku baca-baca atau aku lihat review di YouTube, ada beberapa yang menyarankan bahwa misalkan kalian tuh pumping lumayan sering dalam sehari, misalnya 2 jam sekali atau 3 jam sekali. Kan kalau misalkan setiap pumping cuci itu kan capek ya. Jadi ada tips bahwa ini tuh kalau misalkan habis dipakai itu bisa kita pakai selama 12 jam ke depan, asal disimpan di suhu dingin. Ini masuk kulkas gitu. Nah, untuk masuk ke kulkasnya itu kita kalau bisa tutup pakai ini, supaya tidak masuk gitu udara. Karena kan yang tadi aku bilang, udara itu mempengaruhi kualitas ASI, karena kemungkinan bakteri masuk ke dalam ASInya lebih besar gitu. Tunggu, aku coba pasangin dulu silikonnya, karena dari tadi aku coba pasang tuh dia kayak copot-copot nggak pas gitu. Makanya kalau ada sesuatu kan aku bisa komplain sebelum 1 kali 24 jam gitu. Kan copot lagi. Dipasang sebelah sini, yang sana copot. Tuh.
enggak sih, tapi pas, mungkin hanya butuh usaha aja. Oke, terus kalau ini namanya cap, jadi ini tuh kayak penyambung gitu. Jadi kan kalau misalkan teman-teman perhatiin dot itu kan ada yang white neck sama ada yang klasik gitu kan, yang moncong gitu. Nah, untuk yang kurang pas antara si si penghubung ini sama dot yang biasa kalian pakai, bisa pakai ini nih. Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya intinya kalau misalkan nanti nggak cocok antara misalnya kalian mau pakai nipple yang biasa kalian pakai untuk anak kalian gitu, cuman kan nggak cocok misalnya di sininya karena pakai yang white neck misalnya, atau pakai yang klasik. Nah, ini bisa dipasang pakai ini. Sorry, gimana ya? Duh, aku lupa deh. Pokoknya gitu deh. Pokoknya fungsinya buat itu deh. Tapi nanti kita coba ulik-ulik lagi ya untuk cara pasangnya kayak gimana. Dah sih untuk peralatannya itu aja. Cuman aku nih masih belum tahu nanti apakah aku cocok atau enggak, dalam artian apakah dengan pakai Spectra ini ASI-nya itu kuantitasnya lebih banyak atau enggak yang tersedot. Tapi ya aku berharap mudah-mudahan bisa cocok. Nanti mungkin ketika aku pumping aku bakal review lagi dan aku ya bisa banding-bandingin dikit sama breast pump yang aku pakai sebelumnya. Jadi mungkin ini bakal nyambung ke ke next video, tapi masih dalam satu video ini, tenang aja. Tapi mungkin di sesi yang lain.